Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Prayoga dengan NIM 122170006. Di sini saya dari kelas RB Mekanika Fluida 1 ingin menjelaskan materi tentang fluida dinamis, persamaan kontinuitas, dan hukum Bernoulli, serta penjelasan velocity, potensial, dan stream function yang telah saya tonton di video YouTube sebelumnya. Terus selanjutnya langsung saja kita pembahasan tentang materi yang telah saya tonton. Debit aliran adalah banyaknya volume yang mengalir pada suatu aliran dalam suatu waktu. Aplikasi sederhana dengan debit aliran dapat kita ketahui di beberapa contoh seperti di kegiatan sehari-hari, yaitu berapa lama kita mengisi tandun air dan aliran sungai pada saat terjadinya banjir. Kita melihat aliran tersebut mengalami pasang surutnya alirannya, di mana pada musim hujan sering terjadi di sekitar kita. Debit aliran dapat kita ketahui tentang rumusnya, yaitu Q sama dengan delta V per delta T, di mana delta V yaitu perubahan volume dan delta T adalah perubahan waktu, di mana Q dapat kita ketahui yaitu jumlah mengetahui debitnya, yaitu di mana perubahan volume dibagi dengan perubahan waktu. Pada debit aliran dapat kita mengetahui aliran yang terdapat pada suatu pipa, di mana A1 akan sama dengan A2. Untuk V1-nya itu mengalir di dalam pipa fluida, yaitu V1 sama dengan V2, di mana dapat kita mendapatkan rumus V sama dengan IA dikali T sama dengan delta V sama dengan delta X dengan turunan Q sama dengan A dikali delta X per delta T. Q sama dengan A dikali V. Untuk mencari persamaan kontinuitas, Q sama dengan delta V, Q sama dengan Q2, didapat A1 V1 sama dengan A2 dan V2, di mana pada persamaan hukum kontinuitas ini pada aliran fluida, aliran yang masuk dan aliran yang keluar itu menghasilkan tekanan yang sama, dan semakin proses mengalirnya itu di bagian ujung suatu pipa mengecil, maka terjadinya proses percepatan dan perubahan, tetapi tidak merubah dalam proses alirannya. Yang kedua yaitu hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli dapat kita ketahui pada suatu pipa yang dimana terdapat suatu aliran dengan P1 menuju ke P2, terjadinya proses hambatan, di mana adanya fluida atau aliran yang dapat mengalir dengan keadaan yang stabil dan konstan. Hukum Bernoulli dapat kita ketahui dengan rumus yang sederhana, yaitu W sama dengan F dikali delta X sama dengan W sama dengan rho A dikali delta X, di mana terdapat turunan, yaitu W1 sama dengan P1 dikali delta V dan W2 minus P2 dikali delta V, dan W totalnya yaitu P1 dikali delta V dikurang P2 dikali delta V. W total sama dengan W1 ditambah W2 sama dengan W total P1 dikali AV dikurang P2 dikali delta V. Delta EM sama dengan EM2 dikurang EM1. Delta EM sama dengan setengah dikali MV2 kuadrat ditambah MGH2 dan dikurang setengah MV1 pangkat 2 dan ditambah MGH1. Terdapat dan diperoleh delta EM nya yaitu setengah V2 kuadrat ditambah GH2 dikurang minus setengah V1 kuadrat ditambah GH1, jadi dikali M, yaitu pada masanya. Masa kita dapat dari rho sama dengan M dibagi V, dan M yakni
rho dikali V. Nah, lanjut, yakni delta EM sama dengan setengah V2 kuadrat ditambah GH2 dikurang setengah V1 kuadrat dan ditambah GH1 dikalikan dengan P delta H, dan diturunkan lagi setengah V2 kuadrat ditambah GH2 dikurang setengah V1 kuadrat dan ditambah GH1 dikali dengan rho delta V sama dengan P1 dikurang P2 dikali delta V. Kita sederhanakan lagi menjadi setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2 dikurang setengah PV dikurang setengah rho V1 kuadrat dan ditambah rho GH1 sama dengan P1 dikurang P2, dan diperoleh hukum Bernoulli yang kita dapatkan dan kita simak dari video sebelumnya, yakni P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P sama dengan rho 2 ditambah setengah rho V2 kuadrat dan ditambah rho GH2. Jadi dari persamaan ini diperoleh hukum Bernoulli yang lebih signifikan, dan proses dari alirannya pun dapat kita hitung dengan cara yang sudah tertera. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf bila terjadi kesalahan dan kurang pemahaman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.